Perkenalkan, nama saya Nevira dari kelas PTI 19A NIM 19050974063 akan menjelaskan tentang Android. Dimulai dari sejarah. Dulu Android ini mempunyai sebuah perusahaan bernama Android Inc. Perusahaan ini yang pertama mengembangkan sistem operasi Android dan mendapatkan suntikan dana dari perusahaan internet raksasa Google. Pada tahun 2005, Google membeli lisensi dari Android ini, dan pada tahun 2007, sistem operasi robot hijau tersebut secara resmi meluncur beriringan dengan didirikannya Open Handset Alliance yang merupakan konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi, produsen perangkat seluler, operator nirkabel, serta produsen chipset. Android mulai menjadi sistem operasi yang dikenal khalayak pada tahun 2008, yaitu tepatnya tanggal 22 Oktober 2008. HTC Dream secara resmi meluncurkan perangkat mobile dengan menggunakan sistem operasi Android. Mulailah sebanyak perilisan ponsel tersebut, banyak vendor lain yang merilis ponsel dengan platform Android. Perkembangan sistem operasi Android terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak versi Android yang sudah dirilis dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Uniknya, setiap versi Android selalu mengambil nama makanan kecuali untuk versi yang pertama. Dan perlu diketahui bahwa pemberian nama pada berbagi versi utama Android ini diberikan menurut urutan alfabet, dan keseluruhannya merupakan nama makanan pencuci mulut yang mengandung gula. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Android. Apa sih Android itu? Android adalah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux dengan lisensi open source atau sumber terbuka. Dengan sistem open source ini memungkinkan setiap developer bisa menciptakan sistem operasi sendiri. Android juga sistem mobile yang dikhususkan untuk perangkat seluler dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen seperti tablet atau smartphone. Nah, ini adalah Android version. Yang versi pertama dimulai dari huruf A, yaitu Alpha, Beta, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Es krim sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, dan Oreo. Ini cara mengecek. Nah, di sini sudah terlihat yang versi pertama awalnya huruf A, dan yang kedua B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan itu semua berdasarkan huruf abjad. Selanjutnya, berdasarkan urutan pengeluaran Android version. Ini bisa dilihat ya, yang versi pertama keluar pada September tanggal 23 2008, dan versi numbernya masih 1.0, dan sampai sekarang saat ini versi Pi 9.0 keluar pada tanggal 6 Agustus 2018. Perbedaan Android dan iOS. Target audiens. Spek utama yang membedakan Android dan iOS developer adalah audiens yang menjadi pembimbing mereka ketika akan mengembangkan aplikasi masing-masing. Tools atau Integrated Development Environment Availability. Tools utama yang digunakan pengembangan Android adalah Android Studio yang diproduksi secara mandiri oleh Google. Di sisi lain, iOS menggunakan Xcode sebagai perangkat utama untuk memajukan kinerja sistem aplikasi mereka.
Prinsip desain. Google telah membuat aturan desain yang dianggap paling sederhana. Dengan materi yang sudah tersedia, pakar Android berinovasi menggunakan efek lain yang menyenangkan. Yang pasti, kedua developer harus mengikuti guideline masing-masing sistem. Yang keempat, ada strategi monetisasi. Pengguna Android akan menghiraukan iklan-iklan yang ada dan fokus pada konten aplikasi tanpa upgrade akun premium. Untuk langganan iOS, developer dapat menyediakan aplikasi berbayar atau freemium, yang juga terbukti memberikan hasil yang mengesankan bagi mereka yang memiliki perangkat Android. Smartphone dan segala kecanggihan fitur di dalamnya tak bisa lepas dari dua operating system paling populer saat ini, yakni iOS buatan Apple dan Android buatan Google. Dalam 10 tahun perkembangannya, Android sudah sampai pada generasi ke-9, yakni Android 9.0p yang belum lama ini dirilis. Nah, ini ada contoh Android. Perbedaan toko aplikasi resminya, Android memakai Google Play dan berbagai data memakai Bluetooth dan kabel USB. Model sumber dari open source. Asistensi virtual, Android memakai Google Assistant. Dan ini iOS. Toko aplikasi resmi iOS memakai App Store. Berbagi data harus menggunakan iTunes atau bisa AirDrop untuk sesama iPhone atau sesama iOS. Model sumber ini closed source karena sistemnya iOS atau iPhone ini tertutup, hanya bisa iOS dengan iOS, tidak bisa iOS dengan Android. Asistensi virtual ini memakai Siri, berbeda dengan Android. Tujuan awal bukan untuk sistem operasi HP. Walaupun sekarang Android telah sukses dan digunakan oleh setiap vendor smartphone untuk menunjang kinerja produknya, tapi awal mulanya Android dikembangkan untuk kamera digital. Namun, jika pasar untuk perangkat tersebut tidak terlalu besar, akhirnya tujuan pun dialihkan. Walaupun pada akhirnya ada kamera digital juga yang menggunakan sistem operasi ini. Setelah itu, Android akhirnya dibuat untuk menyaingi Symbian atau Windows Mobile. Namun, agar informasi tentang sistem operasi ini tidak bocor ke para rivalnya, pengembangan sistem operasi ini dilakukan secara diam-diam. Walaupun para pengembangannya sendiri adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman. Nah, ini ada contoh kelebihan dan kekurangan Android. Di kelebihannya, Android itu bisa open source dan free, user friendly, cepat dan responsif, banyak pilihan aplikasi yang tidak berbayar atau free, banyak HP yang didukung, banyak fitur callphone, SMS, sosial media, GPS, barcode, QR code, sensor, remote, dan lain-lain. Nah, ini kekurangannya hanya 2, dan yang pertama baterai cepat habis, butuh spesifikasi hardware yang lebih tinggi. Penjelasan versi Android. Ini ada versi pertama yaitu 1.0 yang bernama Astro, dikeluarkan pada tahun 2008, pertama kali dirilis pada 23 September 2008. Sebenarnya Android versi pertama ini akan dinamai dengan nama Astro, tapi karena alasan hak cipta, nama Astro tidak jadi disematkan pada versi pertama OS Android ini. HTC Dream adalah ponsel pertama yang menggunakan OS Android pada versi pertama. Yang kedua, ada Android 1.1 Bender yang dikeluarkan pada tahun 2008.
dan ini dirilis pada tanggal 9 Februari 2009. Versi Android kedua ini mengalami masalah penamaan yang sama dengan versi pertamanya. Awalnya versi Android ini akan diberi nama Bender, tetapi karena alasan melanggar trademark, nama Bender tidak jadi disematkan pada versi Android ini. Pada awalnya versi Android ini dirilis untuk perangkat T-Mobile G1 saja. Versi ini merupakan versi terupgrade untuk memperbaiki beberapa bugs, mengganti API, dan menambahkan beberapa fitur. Dan yang ketiga ada Android Cupcake, Android 1,5. Dikeluarkan pada tahun 2009. Versi ini adalah debut versi Android yang menggunakan nama camilan. Tradisi ini dipertahankan hingga versi terbarunya. Pada Cupcake, Google memperkenalkan SDK widget untuk third-party developer, sehingga aplikasi third-party bisa memiliki widget sendiri. Banyaknya aplikasi bawaan Google. Dua pembaruan signifikan pada Cupcake juga meliputi kemampuan perekaman video dan dengan kamera ponsel, serta kemampuan keyboard layar sentuh. Dan yang keempat, Android versi 1,6 Donut dikeluarkan pada tahun 2009. Sama kayak versi ketiga, Google cukup tak sabar berinovasi dengan menghindarkan Android Donut. Pada versi ini, Android bisa digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar apa saja. Android Donut juga memunculkan kolom pencarian pada antarmuka ponsel yang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet, file lokal, kontak, apa saja secara lebih cepat. Android versi 2.0 atau Xclair yang dikeluarkan pada tahun 2009 hanya sekitar sebulan setelah Android Donut rilis. Android kembali merilis update versi terbarunya, yaitu Android versi 2.0 Xclair. Xclair menjadi Android pertama yang menghadirkan layanan navigasi Google Maps. Sistem tersebut menjadi awal mula era GPS yang sekarang bukan cuma ada di ponsel tapi juga ada di mobil-mobil modern. Xclair juga menjadi Android pertama yang mendukung HTML5 pada browser sehingga bisa memutar video. Metode swipe untuk membuka layar kunci juga diperkenalkan pada Xclair. Dan yang keenam ada Android versi 2.2 Froyo dikeluarkan pada tahun 2010. Selain memunculkan Android Froyo, Google menghadirkan ponsel Nexus pertama, yaitu Nexus One, yang pertama mendapat update Android tersebut. Ada beberapa pembaruan pada Froyo dibandingkan pada awalannya. Dari segi tampilan, Android ini memungkinkan 5 panel layar depan alias home screen. Froyo juga menambahkan pilihan keamanan penguncian bagi pengguna. Dari yang sebelumnya cuma penguncian pola atau pattern lock, belakangan ini dilengkapi dengan opsi pin lock. Dan yang ketujuh, Android versi 2.3 atau Gingerbread yang dikeluarkan pada 2010 di era selfie. Menyadari kebutuhan netizen, Google membangun versi Gingerbread dengan kemampuan kamera depan membidik foto secara mandiri. Dari segi tampilan, Gingerbread jauh lebih aktif dan sudah mampu mendukung fitur dual kamera yang melakukan video call. Selain itu, dari segi fungsi, Gingerbread memungkinkan pengguna memencet keyboard virtual secara bersamaan multitouch yang dipertahankan sehingga sekarang bisa berbagi peningkatan kinerja. Dan yang ke-8 ada Android versi 3.0 atau Honeycomb yang dikeluarkan pada tahun 2011. Untuk pertama kalinya, sistem operasi ini mendukung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu. Sasarannya untuk
lebih ke perangkat tablet ketimbang smartphone yang kala itu cukup digandrungi. User interface yang digunakan pada Android versi ini juga sangat berbeda dengan yang digunakan pada smartphone. Mengingat tampilan layar yang lebih besar pada tablet, serta untuk mendukung penggunaan hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi untuk mendukung para perangkat tersebut. Yang kesembilan ada Android versi 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Versi ini mengadopsi kemampuan Honeycomb, tapi lebih menyasar smartphone. Contohnya, kemampuan tombol virtual yang hingga sekarang banyak diimplementasikan para vendor. Beberapa pembaruan fitur lainnya mencakup kemampuan membuka layar menggunakan wajah atau face unlock, analisa penggunaan data internet, serta paket aplikasi bawaan dari vendor yang mencakup kalender, email, kalkulator, dan lainnya. Dan yang ke-10 ada Android 4.1 Jelly Bean yang dikeluarkan pada 2011. Jelly Bean ini memungkinkan pengguna melakukan scroll cepat ke bawah untuk melihat kumpulan informasi penting seperti agenda, email, laporan cuaca. Setelah itu, Jelly Bean merupakan inovasi Google untuk menghadirkan asisten digital yang dinamai Google Now. Saat ini, pada versi Jelly Bean, Google semakin berhasrat untuk membuat asistensi digital yang lebih hidup, manusiawi, dan relevan bagi pengguna. Dan yang ke-11 ini ada Android versi 4.4 atau KitKat tahun 2013. Butuh setahun lagi bagi Google untuk menghadirkan KitKat dengan tampilan baru yang lebih segar. Fitur Oke Google dihadirkan Google pada versi ini. Pengguna bisa melakukan perintah pencarian menggunakan suara. Dan yang ke-12 Android versi 5.0 atau Lollipop tahun 2014 tak banyak melakukan perubahan yang inovatif. Pembaruan yang mencolok pada Lollipop saling tampak dari sisi desainnya yang disesuaikan dengan zaman. Satu-satunya yang lumayan baru adalah dukungan untuk gambar berformat RAW. Format itu memungkinkan para ilustrator, fotografer, atau graphic design menyampaikan file dengan ukuran besar agar bisa diedit tanpa mengurangi kualitas. 13 ada Android 6.0 Marshmallow tahun 2015. Keamanan juga mendapatkan peningkatan pada versi ini karena Google memungkinkan vendor menyematkan sensor pemindai sidik jari. Selain itu, ada juga fitur Memory Manager yang memungkinkan pengguna mengecek penggunaan memori pada setiap aplikasi. Pembaruan kedua ditilik dari pengaturan volume. Pada Marshmallow, pengguna ini mengontrol volume yang berbeda pada panggilan media dan alarm. Dan yang ke-14 ada Android 7.0 atau Nougat pada tahun 2016. Android Nougat memiliki dukungan terhadap platform virtual reality terbaru dari Google. Adapun pembaruan paling mendasar pada versi Nougat adalah kehadiran Google Assistant yang menggantikan Google Now. Lebih bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Fitur-fitur baru lainnya mencakup layar split screen saat dipakai multitasking serta fitur DOS yang telah dikenalkan di versi Android Marshmallow namun telah ditingkatkan. Dan yang terakhir ada Android Oreo atau Android versi 8.0 yang dikeluarkan pada tahun 2017. Android Oreo ini hadir dengan sejumlah pembaruan minor, meskipun tidak signifikan, tapi nyatanya mampu membuat tampilan Android Oreo menjadi lebih manis dan home screen, app drawer, menu setting, notifikasi, baterai, dan menu storage. Optimasi sistem operasi pada fitur Android
Oreo, versi terbaru ini digadang-gadang mampu membuat smartphone tidak hanya lebih pintar, tetapi cepat, powerful, dan lebih baik dari Android sebelumnya. Tahun ini, versi Android yakni 9.0 Pie telah rilis, tepatnya pada pertengahan Agustus. Menurut kabar yang dirilis, perubahannya cukup signifikan dan cukup menjawab kebutuhan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau keterlambatan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.